Ini sekurang nggak aku nambung kaos ini. Lek pendek. Serkur tak sambung iki lho. Apa toh? Oh, tipunya mau. Ripeng di ripeng. Iki loh semua kekecilan enggak? Kasih ditang. Selamat bergabung yang baru hadir ya. Ayo hadir. Pakai lagu bagaimana sih nyanyinya kalau saya ayo hadir. Ayo gitu. Ya, ayo kita hadir. Udah kayak itu dong, kayak apa? Notasinya kayak pedal pop. Assalamualaikum Bunda, gimana kabarnya Bunda? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Oke. Ngopi Pak Misno. Kami sehat semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Amin. Semangat. Kok nggak kelihatan Pak Misno? Nanti dulu, ini masih jalan-jalan. Liburan jalan-jalan terus Pak Misno ya? Iya dong. Kurang kaya. Buat apa? Kaya di kandang. Udah lupa ini. Bonusnya udah berapa Pak Misno? 100 juta. Sama dong. Kuntet. Amin ya rabbal alamin. Gaspol Pak Misno. Itu Oke. udah 100 juta kayaknya. Ini Pak, siapa sih ngomong sih nggak kelihatan? Wong Purworejo. Oh. Purworejo gimana? Hujan Pak enggak? Sama hujan. Tumben nggak ngopi udut Pak. Salam. Nube duduk, nube mapan. Dewi Pondok Gede. Hujan di mana itu hujan? Santai Bu. Hujan di malam minggu Bun. Ini malam Selasa Pak Misno. Di malam Jumat juga hujan kadang-kadang. Maksudnya apa ini? Malam Jumat ya. Aduh Pak Misno. Nyandel aja lo. Oh iyalah. Belum banyak yang masuk ya. Iya. Siapin aja pertanyaan Pak Misno. Sudah banyak. Pertanyaannya banyak ya. Bu Yuli. Ini misalnya untuk tulang pengapuran ya. Berarti itu ada suplemen lain apa enggak Bu? Bu Yulinya mungkin masih sibuk. Yang saya pernah baca itu picking bagus. Picking itu untuk tulang bagus. Packing itu berapa? Botolan apa gimana? Atau kapsul? Packing itu Untuk kapsul? serbuk ya?
Serbuk kalau tidak salah. Serbuk kan kena orangnya kena saraf kejepit, tapi sudah istilahnya sudah ke daluarsa, mungkin itu pengapuran juga, pengapuran tulang. Pak Misno, Itu berapa rupiah seanunya Bu? Pak Misno, Dalam nek duitnya akeh ora akeh penyakitnya mesti sehat. yo jelas sehat, bikin gereng terus. Gerang-gerang. Ah tenangane sih kuat emang. Oh, bisa naik ping 3 loh. Karena kopi ini. Iya katanya kemarin seminar juga katanya begitu. Ya Bu Angkasa ya. Loh, apa Mas? Apa belum membuktikan? Iya coba aja ntar tanya Bu Angkasa kan siap sedia menjawab. Saya pernah itu baca produknya itu yang untuk tulang, untuk itu picking tuh bagus, paling bagus tuh picking. Namanya apa Bu? Picking? Picking. Cari itunya ini ya, nanti dulu ada. Picking. Itu istilahnya bentuk kemasan atau botol Bu? Saya cari dulu ya. Hafal. Lagi buka kamus Pak. Buka kamus. Solusi lengkap untuk sendi, tulang, dan kulit. Picking. Cara konsumsinya Tulang dan kulit. Ini serbuk kalau 2 saset. Oh, berarti seperti kopi. Ya, betul. Seperti kopi, serbuk dia. Yang disarankan saat perut kosong untuk hasil lebih optimal. Oh iya. Soalnya untuk yang olahraga, kan saya suka olahraga tuh. Olahraga apa Bu? Olahraga apa Bu? Olahraganya Muay Thai. Oh, iya. Mantap. Jadi takut. Asal ingat apa-apa terjun gitu kan. Kopi. Iya. Pak Misno, olahraganya Bu Angkasa ngeri dah. Iya. Kalau saya olahraganya itu siang malam. Masih ada waktu, Bapak Ibu silakan untuk share linknya. Malam ini kita akan membahas terkait dengan tantangan di lapangan. Tantangan di lapangan itu bawa palu Bu, bala bentong. Kabur nanti bawa cuan. Tantangan di lapangan tuh bawa ini. Itu packing itu satu dosnya berapa set? Bentar ya, saya baca dulu. Harus dibaca. Daripada salah. Satu dus itu harganya 968.000. Isinya 50 saset. 180. Tadi saya yang bertanya Ibu Dewi, harganya 968.000. Isinya ada 15 Plus ongkir saset. apa belum? Plus ongkir apa belum? Belum atuh. Wah, ya 1 juta lah ibaratnya kan gitu ya. Enggak. 10.000, maka tinggalnya di Jakarta biar 10.000.
Besok pun kalau sudah sukses saya bikin kontrakan di situ. 10.000. Itu siapa Pak Misno? Hmm? Picking buat siapa? Itu kan upline saya kan ada yang kena itu istilahnya tulang kejepit tapi tidak kedaluarsa. Katanya diperiksa dokter itu pengapuran tulang gitu. Nah saya kan tak sarani pakai kopi aja dulu di itu telatenin pakai kopi dulu nanti kalau Zoom saya tanya itu. Nah ini mumpung belum mulai mungkin Zoomnya kan beda bukan di produk lah mumpung belum mulai saya tanya gitu Mas. Oh gitu, tak pikir buat Pak Misno. Oh saya Yuk, arahkan teman-temannya yuk untuk masuk Zoom yuk. Arahin tim-timnya, Bapak Ibu semua juga bisa maksimal Zoom malam ini ya. Kok buka senang kono nang berdus maning kayak video, tinggal kopi ini kayak video kabeh mumet. ora usah mumet-mumet kayak video kabeh sing mumet sapa kowe? Mulane minum kopi li ora mumet. Jadi semangat. Pak Misno mah semangat terus. Harus lagi ngomong apa Bu? Uang kasa disapa-sapa dong. 10 miliar, selamat malam Pak Misno, Ibu Sari, Ibu Nurul Hidayah. Selamat malam semuanya, Kak Penti juga. Tuh, sudah disapa. Yang lainnya siapa lagi? Bu Mae. Kak Denti, halo Kak Denti. Hai Kak Chandra. Bu siapa lagi ini? Bu Mae, Magelang. Ibu Dewi Pondok Gede. Nah, siapa lagi yang belum disapa? Kak Elda, Pak Didin, Kak Erlinda, dan juga ada Bu Erma, Ibu Turni, Septia, Pak Jamhuri, Galaxy M51 ini siapa? Halo juga Kak Denti, terima kasih sudah hadir malam ini, kita sama-sama belajar malam ini. Kak Lumaksono, aduh mohon maaf ya Bapak Ibu kalau dalam penyebutan namanya kurang fasih karena jarang, berbeda dengan yang kita hari-hari ya kayaknya udah gitu. Kak Irawati, terima kasih. Kak Linda, terima kasih. Kak Lumaksono, Pak Muklis, terima kasih. Kak Nur Asih, ada siapa lagi? Kak Nung, Kak Nur Hayati, Pak Tris, selamat bergabung. Hai Rona Uli, adekku yang paling cantik. Kak Fani, terus siapa lagi? Dan semuanya deh Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang berbahagia. Mohon maaf ya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Ya, Kak Angkasa. Ya. Kita minta tolong sama teman-teman semua ya Bapak Ibu. Ini masih ada sekitar 4 menit lagi. Minta tolong di-share lagi linknya ke tim-timnya agar bisa masuk ke dalam Zoom supaya kita bisa lebih maksimal menerima ilmu yang akan disampaikan nanti. Ya, oke untuk Bapak Ibu semua, yuk kita sebentar lagi akan mulai untuk Zoom malam ini. Bisa di-share, masih ada waktu untuk share linknya ke tim-timnya. Jangan sampai nanti nyesel karena nggak ikut Zoom. Karena ini materinya nih keren banget nih. Tantangan di lapangan, solusinya gimana sih? Kan gitu, ya kan? Jadi, ayo Bapak Ibu,
Kita yang undang membawa ini yang teman-temannya. biasa menerima tantangan Kak Fenty. Iya betul, gitu. Jadi gimana solusi di lapangan saat nanti pada saat prospek, pada saat ngobrol atau bercerita tiba-tiba di entah mungkin bukan ditolak ya, tapi ada yang keberatan, ada yang entar dulu atau bagaimana. Nah, gimana itu solusinya? Kan sayang kalau teman-temannya atau tim-timnya Bapak Ibu nggak ikut Zoom malam ini, nanti nggak dapat ilmunya. Gitu. Jadi untuk Bapak Ibu, yuk arahkan tim-timnya untuk masuk ke Zoom malam ini ya. Masih kita tungguin, masih 2 menit lagi untuk kita mulai acara Zoom malam ini. Oke. Yang sudah hadir, sambil disiapkan barangkali nanti disiapkan pertanyaan atau barangkali nanti ada pertanyaan yang terjawab, silahkan kalau mau dicatat boleh. Untuk referensi paling tidak untuk patokan kalau kita nanti di lapangan menghadapi kendala-kendala tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Salam sehat kembali untuk semuanya. Yuk, kita akan siap-siap untuk mulai. Siapin catatan, siapin pertanyaan. Kira-kira apa yang terjadi di lapangan? Yeah. Gitu ya, Kak Angka saya. Siap. Jangan pada tegang, ini bukan ujian Bapak Ibu. Ini sedang belajar kita sama-sama. Saya ngelihat Rona udah tegang aja tuh. Pak Misno. Bismillah, kita mulai ya Kak Angkasa. Sudah jam 19.59. Kurang sekian detik lagi. Bismillah, yuk kita mulai ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom hari ini, malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semangatnya juga tetap membara dan siap upgrade mindset kita ya, khususnya di bisnis Swanghor ini. Nah, baik. Hari ini kita akan ngobrol santai aja sih sebenarnya ya. Ngobrol tapi berbobot. Santai tapi berbobot. Ya kan? Kita di sini mau ngebahas solusi tantangan di lapangan. Khususnya pada saat kita prospek, pada saat kita bercerita, pada saat kita mengenalkan. Ya kan, tapi kabar baiknya setiap tantangan pasti ada strateginya. Nah, itu yang akan kita kupas malam ini ya kan. Nah, baik, sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita berdoa dulu dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing agar Zoom kita ini bisa berjalan lancar. Baik, berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, saya mau memperkenalkan diri, tapi kayaknya nggak perlu juga ya perkenalan diri lagi ya. Pastinya Bapak Ibu juga udah kenal ya kan, saya Fenty, latar belakangnya ya ibu rumah tangga iya, penyanyi iya, pemusik iya, yang pasti pebisnis iya sekarang gitu ya. Nah, saya berkecimpung dan gabung di sini pastinya ingin mewujudkan mimpi, mewujudkan cita-cita
Nah, untuk mewujudkan itu, pastinya kita sambil beramal, sambil mencari cuan, sambil mencari kesehatan, makanya kita bergabung di sini. Baik, nggak usah berlama-lama lagi, ya kan? Jangan sampai loncat, jangan sampai keluar dari Zoom ini, stay sampai akhir, catat poin-poin yang penting, dan juga jangan lupa siapin pertanyaan, ya kan? Jangan ragu untuk aktif karena sesi ini dibuat bukan cuma untuk didengerin loh ya kan? Tapi untuk benar-benar membantu teman-teman untuk naik level di bisnis ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi kita hari ini dan kita panggil pemateri kita yaitu Kak Angkasa. Untuk teman-teman kita applause dan kita ketik 999 untuk Kak Angkasa. Silakan Kak Angkasa. Terima kasih Kak Penti yang luar biasa, Masya Allah, udah cantik, pinter nyanyi, pinter juga jadi MC-nya, Masya Allah. Yang 99 juga untuk Kak Penti dan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terlebih dahulu izinkan saya menyapa mentor kita semua, mentor yang sangat luar biasa, yang bisa merubah, yang bisa mengajarkan kita bagaimana caranya kita mempunyai penghasilan, bisa juga seperti beliau, yaitu Ibu Yulia. Selamat malam Ibu Yulia. Dan juga teman-teman di sini yang di balik layar, penyelenggara Zoom, teman-teman Pak Haryanto dan juga teman-teman tim player lainnya, selamat malam semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat dan kita semuanya di sini sukses sesuai dengan harapan kita, bisa mencapai masa depan sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Ibu. Baik, terlebih dahulu perkenalkan saya Angkasawati, saya dari Tangerang Selatan. Saya seorang ibu rumah tangga, full ibu rumah tangga untuk saat ini. Sebelumnya ada, tapi saya menurut kepada ibu mentor katanya tinggalkan yang itu, fokus aja di sini ada hasilnya. Nah betul, ternyata betul, setelah saya tinggalkan 3 kali lipat penghasilannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu ingin tahu kenapa saya memilih Swanghor ini? Kenapa saya memutuskan untuk bergabung di Swanghor? Tentunya yang pertama yang menjadi pilihan saya kenapa saya bergabung di Swanghor itu adalah karena daftarnya gratis. Nah, pada saat saya tahu itu daftarnya gratis, saya gini, oh kalau gratis itu berarti minim sekali risiko, tidak ada risiko. Saya terlalu cepat ya bicaranya. Jadi mohon izin Bu. Karena pertama saya tahu di sini daftarnya gratis, saya putuskan untuk bergabung tanpa saya bertanya dulu ini sistemnya seperti apa, bagaimana menjalankannya. Ya namanya gratis, yang penting saya masuk dulu baru saya pelajari. Saat itu Ibu Yulia langsung yang ininya langsung berapa pipi, 100 pipi langsung tuh saya belanjakan tanpa saya mengetahui itu, tanpa saya mengetahui saya harus bagaimana dan apa yang manfaat dari itu saya belum tahu. Nah, dan juga setelah saya meminum produknya baru saya merasakan oh ternyata ini produknya selain juga karena terjangkau produknya di bawah 200.000, untuk kopi kan di bawah 200.000, kita sudah mendapatkan manfaatnya. Selain manfaatnya juga kita dengan mudah bisa mendapatkan cuan di sini. Itu adalah salah satu kenapa saya memutuskan untuk bergabung di Swanghor ini. Dan juga karena sistemnya mudah dijalankannya, produknya juga luar biasa dengan harga yang sangat terjangkau, kita bisa mendapatkan manfaatnya dan juga dengan mudah, dengan sangat mudah kita bisa mendapatkan cuan di sini. Kenapa saya katakan sangat mudah? Karena saya bulan pertama aja sudah alhamdulillah, untuk ukuran saya alhamdulillah.
Nah gitu ya, betul, itu sangat mudah sekali. Nah itu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi siapapun, mungkin di sini ada yang baru, ada yang barukah Bapak Ibu yang baru hadir malam ini? Silakan ketik angka 2 3 kali untuk yang baru. Atau semuanya sudah menjadi member? Sepertinya semuanya sudah ini ya. Oh ada Pak Lumaksono. Selamat malam Pak, selamat hadir, selamat bergabung di Zoom, kita sama-sama belajar. Ada Pak Nanang juga, terima kasih Pak Nanang. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya mohon maaf, tidak ada niatan saya untuk menggurui. Di sini kita sama-sama belajar. Saya menyampaikan beberapa yang saya sampaikan hari ini adalah dari apa yang sudah mentor saya sampaikan ke saya. Pada saat, ke angkasa harus begini, ke angkasa harus begini. Dari cara saya berbicara pun, itu mentor saya, itu Ibu Yulia, itu memperhatikan. Ke angkasa ini kalau bicara terlalu cepat, katanya seperti itu. Jadi, luar biasa sekali ya. Hal sedetil itu pun, itu sangat diperhatikan sekali oleh mentor kita semuanya. Jadi, jangan ragu-ragu Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, itu Bapak Ibu bisa langsung WA ke beliau atau ke upline-nya langsung. Kalau beliau mungkin sibuk, bisa 1-2 jam baru dibalas, atau mungkin WA pagi sore baru dibalas, mohon dipahami karena memang beliau kan anak-anaknya sudah banyak gitu. Beliau sangat memperhatikan kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, malam ini judul daripada materinya yaitu adalah solusi tantangan di lapangan bisnis Suanghor. Nah, tentunya Bapak Ibu tuh, bisnis ini kan sering dikatakan gampang. Kok nyatanya apa yang saya alami di lapangan kok seperti ini? Pasti Bapak Ibu ada yang mengalami hal seperti itu. Mari kita malam ini kita sama-sama bahas hal tentang solusi tantangan di lapangan bisnis Suanghor ini kira-kira harus seperti apa dan harus bagaimana. Sehingga Bapak Ibu mesti terus berjalan tanpa lagi ada perasaan, wah ini bisa jalan atau enggak? Ini bagaimana, bisa jalan enggak dengan kondisi seperti ini? Nah, baiklah malam ini kita akan bahas solusi tantangan di lapangan bisnis Suanghor. Baik, next Pak. Bentar ya. Oke. Rahasia percakapan online yang bisa menghasilkan closing. Nah, ini Bapak Ibu. Tentunya biasanya gini, saya bingung bagaimana cara berbicaranya. Atau kalau sedang online itu, bagaimana Bapak Ibu ini, apa yang mulai harus disampaikan. Nah, ini ada rahasianya. Rahasia percakapan online yang bisa menghasilkan closing. Tentunya closingnya juga closing yang berkelas. Bapak Ibu, bagaimana closing yang berkelas? Closing yang berkelas itu tanpa drama Bapak Ibu. Bahkan jika Bapak Ibu pemalu sekalipun, ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Karena closing bukan soal kata-kata. Ingat itu Bapak Ibu. Tapi soal koneksi dan energi yang Bapak Ibu sampaikan, baik itu melalui chatting atau melalui video atau melalui percakapan pada saat Bapak Ibu face to face langsung. Nah, jadi bukan hanya sekedar kata-kata, energinya pada saat bicara itu kan berbeda dengan yang ini ada loh bisnis seperti ini, berbeda dengan ini ada bisnis bagus, mudah, penuh energi. Jadi gerakan kita, energi kita itu bisa dirasakan Bapak Ibu oleh calon mitra kita, oleh calon partner bisnis kita. Pernah nggak Bapak Ibu merasa sudah chatting panjang lebar, tapi hasilnya, jawabannya nanti dulu ya? Pernah nggak ada yang seperti itu Bapak Ibu? Atau saya pikir-pikir dulu ya? Atau mungkin Bapak Ibu sering merasa udah post, udah chattingnya banyak, tapi kok ngerasa chatting yang disampaikan di WhatsApp itu, Pak Tio, mohon izin Pak Tio, chatting yang disampaikan itu kok garing gitu, kok tidak sampai kepada calon mitra kita, nggak nyambung gitu. Atau pernah juga merasa di ghosting oleh calon mitra kita, padahal sudah follow up berkali-kali,
tiba-tiba malah menghilang. Sudah dikirim WhatsApp-nya itu lengkap dengan video, dengan apa-apa. Dia malah menghilang. Tentunya nih Bapak Ibu pernah merasakan itu ya. Bapak Ibu, saya juga dulu pernah begitu soalnya. Jadi gampang kan menyampaikannya. Saya kena tolak terus Bu Angkasa. Nah, betul itu. Jadi kita semua mungkin pernah merasakan itu. Seperti saya juga pernah merasakan itu. Dan juga kalau sekarang saya cerewet, jadi bicaranya aja cepet. Dulu sebenarnya saya pemalu, Bapak Ibu. Mau nyampaikan bicara aja pemalu. Bagaimana cara memulainya ini? Rasanya kita mau berbicara itu, aduh, saya takut apa yang saya sampaikan ini tidak dimengerti. Gitu. Saya sering juga di PHP-in, Bapak Ibu. Sering di PHP-in oleh calon prospek kita. Bahkan saya pernah gini, janjian pertemuan dengan calon prospek, nyampe di sana malah saya yang diprospek. Ternyata saya janjian, dia bawa pasukannya 5-6 orang. Akhirnya di situ saya yang diprospek balik, Bapak Ibu semuanya. Nah, apa yang dirasakan? Malu rasanya, malu banget saya yang mau prospek dia, malah saya yang diprospek balik. Saya pernah merasakan itu Bapak Ibu semuanya. Saya pernah ditolak, juga pernah ditolak mentah-mentah, itu saya pernah. Dijadikan tempat curhat juga, saya mau prospek, dia malah curhat ke saya. Saya pernah dijadikan tempat curhat, bahkan dijauhi teman, dijauhi keluarga, itu saya mengalami. Baru saya bilang assalamualaikum, mereka udah takut saya prospek. Kadang sama teman juga, ya betul Pak Tio. Kadang teman juga udah pada ketakutan duluan. Bahkan saya pernah diblokir sama teman gara-gara saya baru bilang assalamualaikum. Dia pikir itu saya akan prospek dia gitu. Nah itu mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang seperti itu ya. Ya rasanya kalau ditanya sakit ya sakit lah. Baru assalamualaikum sudah diprospek. Sampai akhirnya Bapak Ibu saya sadar. Saya sadar satu hal yang sangat krusial. Masalahnya pada saat kita prospek, kita mendapatkan penolakan itu bukan dari produknya, bukan dari cara bisnisnya, dari sistem bisnisnya, bukan. Tapi dari cara kita menyampaikan, dari cara kita berbicaranya, dari cara kita komunikasinya Bapak Ibu. Karena itu perlu sekali kita belajar komunikasi di sini. Karena itu sangat menentukan sekali. Kita sudah bicara panjang lebar, ini produk ini bagus, ini. Ternyata kalau kita cara komunikasi kita yang salah, nah itu yang akan terkadang kita langsung mendapatkan penolakan. Bapak Ibu, dari pengalaman gagal berkali-kali, saya belajar bagaimana cara komunikasi yang tepat. Bagaimana cara komunikasi, bagaimana cara mengucapkan assalamualaikum pun itu betul-betul saya pelajari. Jangan sampai baru assalamualaikum saya udah diblokir lagi karena pengalaman itu, Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah dari belajar itu sekarang sangat membantu saya. Saya bisa closing dengan tenang, elegan, dan tetap bisa menjadi diri sendiri. Bapak Ibu, tanpa drama harus saya, ternyata saya harus begini, ternyata harus begitu gitu kan, tanpa penuh dengan drama. Itu dikarenakan belajar bagaimana caranya kita berkomunikasi. Saya belajar closing, bagaimana agar closing itu pada saat prospek itu kita bisa berbicara dengan hati dan bukan sekedar menjual. Ingat Bapak Ibu, kita ini bukan sales, jangan dahulukan untuk menjual. Dan pelan-pelan semuanya mulai berubah. Setelah kita belajar komunikasi tersebut, kita pelan-pelan semuanya berubah Bapak Ibu. Closingnya menjadi lebih mudah lagi. Dari semua yang saya pelajari, saya menyadari bahwa inti dari semua bisnis apapun itu, Bapak Ibu semuanya, itu adalah satu. Banyak join, banyak yang beli, artinya bisnis sukses. Banyak join, tidak ada yang beli produknya, ya belum sukses Bapak Ibu semuanya.
Ya, jadi bisnis apapun yang dinamakan sukses itu adalah banyak produk yang laku. Tapi bagaimana agar orang itu beli atau agar orang itu join, mereka itu bisa closing juga dengan produknya. Dan closing itu, Bapak Ibu, bukan sekedar transaksi, tapi momen ketika seorang itu berkata, ya inilah yang saya cari. Apalagi kalau sampai, yes, betul, inilah bisnis yang saya cari selama ini. Terkadang ada kalimat itu setelah berapa bulan, yes, saya mencari bisnis ini sudah lama sebenarnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan sekedar bukan sekedar closing saja, bukan sekedar transaksi. Momennya itu ketika calon prospek kita itu berkata, kan kita akan merasa bahagia kalau yang diajak berbicara itu sampai closing itu dia, ya betul, inilah bisnis yang saya cari, inilah yang selama ini saya cari. Saya sudah lama ingin yang bersistem seperti ini. Nah, itu rasanya akan sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Dari situlah saya menemukan kebenaran besar yang menjadi dasar saya hari ini Bapak Ibu semuanya. Closing sama dengan cuan, sama dengan kita mendapatkan uang. Namun Bapak Ibu, bukan dari semua itu, bukan hanya itu saja. Tapi closing itu adalah kontribusi. Pada saat kita bisa closing itu, apa kontribusi kita kepada orang tersebut? Selain cuan, kita bisa memberikan kesehatan, bisa mewujudkan mimpi-mimpinya, Bapak Ibu. Jadi closing itu, jangan hanya berpikir closing ini adalah menjual, tapi tanamkan di dalam pikiran kita bahwa closing ini adalah wujud dari kontribusi kita kepada calon mitra kita, kepada calon tim kita, Bapak Ibu semuanya. Next, Pak. Bentar ya. Bentar ya, kanan nih. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini ada 18 kesalahan yang harus kita hindari saat kita closing lewat chatting. Lewat chat, karena kan semua ini 90% calon mitra kita itu adalah di online. Dan sebelum mereka menerima iya oke, tentunya mereka itu sudah mencari tahu dulu bisnis Wanghor ini di Google, di TikTok, di IG, di Facebook, pasti itu mereka sudah mencari tahu dulu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya. Ada 18 kesalahan yang harus kita hindari saat closing lewat chat. Baik, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui kesalahan-kesalahan yang sebelumnya saya lakukan. Dan mungkin ini Bapak Ibu juga sedang dilakukan saat ini. Dan kesalahan ini sangat menghabiskan waktu, menghabiskan energi. Dan peluang juga Bapak Ibu, menghilangkan peluang Bapak Ibu juga. Kesalahan itu yang pertama itu adalah dalam mindset. Mindset Bapak Ibu ini terlalu push. Follow up itu seperti minum obat. Sehari 3 kali, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi sudah dikirim video, siang dikirim materi lainnya, sore sudah dikirim lagi pencapaian apa. Nah, jangan lakukan seperti itu. Sehari 3 kali follow up, nanti prospek itu, padahal waktu dikirim pagi saja prospek itu sudah diam. Kita sudah tahu pada saat prospek itu sudah diam, oh berarti dia tidak menanggapi seperti itu. Nah. Baik, selanjutnya kita lihat dulu pada saat kita pagi-pagi kita sudah kirim materi tapi diam, sudah jangan langsung dikirim lagi siangnya. Ini bisa membuat prospek itu kabur Bapak Ibu. Ada kemungkinan kita langsung diblokir. Langsung diblokir kalau seperti itu, Bapak Ibu. Pernah saya mengalami langsung sendiri. Ada yang bilang, kok saya sepertinya diburu-buru ya? Kok saya sepertinya diuber-uber ya? Gitu. Karena saya saya melakukan yang sehari 3 kali itu seperti minum obat itu. Dan pada akhirnya setelah dia WA seperti itu, saya diblokir.
Jadi untuk Bapak Ibu jangan melakukan hal itu. Ini pengalaman pribadi. Kena blokir gara-gara saya prospek sehari 3 kali kirim chattingnya. Dan di situ saya baru sadar Bapak Ibu semuanya. Saya saat itu tidak memberikan ruang kepada calon prospek kita, kepada calon mitra kita. Dengan buru-buru pagi, siang, sore, saya mengirim tentang bisnisnya. Mereka diam sampai menjawab, kok saya merasa diburu-buru, kok saya merasa diuber-uber. Akhirnya berujung dengan diblokir. Nah, dari situ tuh saya baru menyadari, oh ternyata pada saat diblokir saya menyadari ternyata saya tidak memberikan ruang kepada calon prospek kita. Yang nomor 2 itu terlalu fokus pada hasil Bapak Ibu. Terlalu fokus pada hasil bukan pada prosesnya. Mungkin Bapak Ibu terlalu kepikiran begini. Kapan ya dia transfer? Kapan ya dia beli produknya gitu. Sampai lupa Bapak Ibu untuk membangun kedekatan antara Bapak Ibu dengan prospek yang baru ini. Karena gini Bapak Ibu, calon prospek itu bisa merasakan energi kita. Kalau kitanya yang mikirin terus kapan ya ini transfernya, kapan ya ini beli produknya. Nah, itu energi seperti itu kita tuh prospek itu akan merasakan kalau energi kita tuh seperti itu. Jadi di bawah santai aja kita tetap menawarkan, kita tetap cerita, tapi dengan nada yang lembut, dengan nada yang jangan yang seperti diuber-uber. Aduh, bulan ini belum mencapai target nih. Terus ada orang diuber-uber. Nah, itu jangan seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Bangun dulu kedekatan. Yang selanjutnya yang ketiga itu berargumen tentang produk. Adu pendapat. Nih, ada ini kesalahan juga. Saat prospek bilang mahal atau prospeknya bilang, oh saya udah punya barang yang seperti ini, wah langsung nih Bapak Ibunya langsung bicaranya panjang lebar dari A sampai Z. Kalau ini sudah murah Bu, padahal prospeknya itu sudah bilang, oh ini terlalu mahal gitu kan, sudah bilang seperti itu. Mengalami katanya 2 kali bersami. Nah, harusnya pada saat prospek itu bilang terlalu mahal, kita jawab, baik Ibu, kalau Ibu atau Bapak merasa ini terlalu mahal untuk Ibu, nah baik, tapi ini yang Ibu anggap mahal ini, yang Ibu anggap mahal ini loh Bu, manfaatnya ini. Kita sampaikan dulu, dengan ini 1 kali beli, Ibu sudah merasakan manfaatnya, tapi dengan yang Ibu katakan murah, Ibu berapa kali harus Ibu mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi dengan lemah lembut, jangan langsung kita ceritakan yang panjang kali lebar. Nah, itu beradu argumen itu tidak boleh. Udah kita ikuti saja alurnya. Nah, terus juga Bapak Ibu yang terlalu cepat jualan, karena wah ini sih harus laku nih produknya, terlalu cepat jualan. Baru kenal 5 menit sudah ditawarkan beli ini, beli itu. Sudah dikirim daftar harganya, sudah dikirim formulirnya, padahal baru kenal 5 menit. Itu ibaratnya baru kenalan langsung dilamar. Tidak akan ada yang mau. Bapak Ibu, baru kenalan sudah dilamar, kita belum kenal itu siapa, itu apa. Nah, terlalu cepat jualan itu juga adalah kesalahan yang harus kita hindari Bapak Ibu. Selanjutnya itu kesalahan nomor 5 itu ragu-ragu apakah ini menjadi solusi. Nah, keraguan-raguan kita pada saat kita berbicara itu juga akan dirasakan oleh calon mitra kita. Bagaimana agar tidak ragu-ragu? Kita pelajari dulu ini apa sehingga kita tidak ragu. Bapak Ibu mungkin bisa merasakan kalau saya menyampaikan di sini materi saya ragu-ragu, itu pasti Bapak Ibu pun bisa merasakan. Begitupun dengan calon tim kita, dengan calon partner kita. Pada saat kita melakukannya, pada saat kita ragu untuk menyampaikannya, itu akan dirasakan energi seperti itu. Bagaimana caranya biar nggak ragu? Nah, kita pelajari dulu. Jadi pada saat kita menyampaikan, kita penuh percaya diri. Apalagi nih, kita minum dulu kopinya. Kita sudah rasakan manfaatnya. Setelah kita rasakan manfaatnya, kita menyampaikannya itu dengan penuh percaya diri. Jangan seperti ini, Ibu, ini ada kopi bagus, manfaatnya banyak. Itu kata Ibu Yulia,
karena dia tidak merasakan manfaatnya. Tuh kata Pak Penti, itunya odolnya bagus, Bu. Nah, kalau hanya katanya tidak, bukan sendiri yang menggunakannya, itu akan terlihat kegamangannya, keraguannya, Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini bagaimana caranya kita itu tidak ragu-ragu, kita menjadi solusi. Kita menjadi solusi untuk menyampaikan bahwa ini adalah solusi yang tepat untuk Ibu. Cara menyampaikannya seperti apa? Yaitu kita pelajari dulu. Apa-apa yang akan kita sampaikan kita sudah kuasai. Sehingga pada saat kita menyampaikannya, kita penuh rasa percaya diri tanpa ada keraguan-raguannya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, kurang memberikan value kepada produk, Bapak Ibu. Setiap chat Bapak Ibu itu cuma nanya, gimana Pak? Saya sudah sampaikan bagaimana Pak yang kemarin saya kirim brosurnya, bagaimana Pak ini dengan kopi yang kemarin saya sudah kirim. Apa Bapak sudah pikir-pikir? Apakah Bapak sudah pikir-pikir? Nah, Bapak Ibu semuanya, tanpa memberikan value kepada prospek, itu akan hal yang kesalahan yang harus juga Bapak Ibu hindari. Bagaimana tanpa kita tahu value-nya seperti apa produk itu, langsung kita ceritakan ini itu. Bagaimana itu bisa membuat calon mitra kita, calon tim kita itu akan percaya kepada kita, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus tahu dulu value-nya apa, sejauh mana kita harus belajar, Bapak Ibu. Harus pelajari, ini wajib. Jangan hanya sebegini, gampang nanti juga ada brosur, biar aja brosur yang berbicara. Gampang nanti kirim aja video-videonya. Tapi kita sendiri pun harus belajar, harus bisa memahami itu. Terus selanjutnya, berasumsi tanpa bertanya, Bapak Ibu. Mengira prospek ini gini, kok ini belum dijawab-jawab ya, kayaknya ini nggak punya duit deh. Nah, itu kan sudah mengira tanpa bertanya dulu, Bapak Ibu. Kayaknya itu belum bisa deh, kayaknya itu nggak bisa. Karena kayaknya nggak tahu, kayaknya nggak mau deh. Padahal kita belum tanya, apakah orang itu kan sebenarnya gini, Bu, yang kita kira nggak punya uang, mungkin dia hanya belum percaya aja, sedikit lagi apa yang disampaikan ibu-ibu, mungkin dia akan percaya. Atau mungkin hanya sedikit lagi keterangan yang ingin dia ketahui, sehingga dia belum memutuskan untuk bergabung. Jadi jangan langsung mengira tanpa bertanya dulu. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang selanjutnya itu kurang mendengarkan. Nah, ini yang kurang mendengarkan. Jadi Bapak Ibu terus aja cerita, terus panjang kali lebar bahwa ini bagus, ini produknya bagus, bisnisnya murah, bisnisnya gampang dijalankannya, dapat uangnya mudah sekali, tanpa kita mendengarkan. Cerita, ada lagi yang prospeknya udah cerita panjang lebar, panjang kali lebar ceritanya. Langsung aja begini. Nah, ini cocok untuk solusi Ibu. Set langsung dikasih produknya ini. Padahal dia cerita belum selesai, belum sampai ke solusi yang betul-betul tepat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada calon mitra yang bercerita, kita dengarkan dulu sampai selesai, sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kurang mendengarkan itu juga suatu kesalahan ya Bapak Ibu. Terus juga yang selanjutnya itu tidak pegang kendali. Nah, ini yang pernah saya rasakan. Saya ingin prospek, malah dia yang cerita terus. Bagaimana saya mau berhentikan? Dia yang mengendalikan saya. Akhirnya saya jadinya terbengung-bengung. Jadi Bapak Ibu nih jangan sampai disetir oleh prospek, jangan disetir oleh calon mitra kita. Kita yang pegang kendali. Kapan harus berhenti, kapan kita harus berbicara. Jangan sampai kita yang diarahkan, kita yang harus mengarahkan agar calon mitra kita itu bagaimana bisa bergabung, bisa join, bisa belanja.
Bukan malah kita nanti yang diarahkan ke bisnis lain. Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita yang diprospek akhirnya karena kita kurang mengendalikan. Nah, yang 10 itu tidak mengikuti irama chatnya Bapak Ibu. Ada kan? Atau gaya dari prospek itu. Itu kita tidak mengikuti iramanya. Prospeknya sudah chattingnya itu santai gitu kan, pakai emoji, tapi Bapak Ibu menjawabnya dengan formal. Nah, itu tidak mengikuti, itu juga suatu kesalahan ya. Jadi ikuti saja alirnya. Yang chatnya itu calon prospek itu dengan pakai emoji, ya kita pakai emoji. Emojinya satu, kita kasih emojinya juga satu, seperti itu. Nah, kalau kitanya yang calon prospeknya itu santai, tapi kitanya formal, itu tidak akan kita mendapatkan disconnection. Itu tidak, kesalahan dalam strategi itu atau sistem itu kita tidak akan pernah mendapat sampai ke situ. Ya, jadi ikuti saja iramanya. Nah, di sini perlunya belajar. Karena jangan merasa, wah saya nih udah pinter, saya udah bisa nih bicara, langsung tok aja ininya, tanpa dia melihat oh ini yang disampaikan prospek nih kalau di chatting itu seperti apa. Diikuti saja. Kalau ada dia kirim emoji, ya kita kirim emoji juga. Jangan dia santai, kita formal, ya seperti itu. Selanjutnya nih Bapak Ibu, tidak punya strategi di online. Nah, ini juga termasuk kesalahan yang harus kita hindari Bapak Ibu. Tidak punya strategi di online. Orang itu tidak tahu siapa kita. Ya, kita akan menjalankan bisnis di online, tapi orang tidak tahu siapa kita. Bagaimana orang itu bisa percaya dengan kita kalau kita pun tidak hadir di online? Di online seperti apa? Di TikTok, di IG, di Facebook. Banyak sekarang media sosial. Ya, nah kita hadirkan di situ. Hadirkan dengan seperti apa? Profil nomor 1, profil di TikTok itu dengan harus yang jelas. Jangan gunakan profil yang animasi, terus yang satu keluarga sampai kecil-kecil. Ini yang mana tapenti ya? Itu usahakan foto profil di TikTok atau di media sosial itu adalah kita yang sendiri dengan wajah yang jelas. Kalau Bapak Ibu pengen tahu yang seperti apa sih tadi yang disampaikan Bu Angkasa, lihat foto profilnya Ibu Yulia, itu jelas menghadap ke kamera dengan muka yang jelas, betul-betul menghadap ke kamera, sehingga itu akan menambah kepercayaan orang. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Itu sangat ini sekali ya, strategi untuk di online. Jadi kesalahan yang foto profil itu sangat salah satu kesalahan yang harus kita hindari. Ya, terus foto profil juga jangan yang perhatikan dengan pakaiannya. Itu sangat ini juga, yang tampilannya seperti biasa aja. Tampilkan kita yang expert dalam menjalankan bisnis Swanghor ini. Nama itu sangat penting sekali di Swanghor, di TikTok. Seperti Ibu Yulia kan, kopi juara Yulia Imut. Nah, saya Angkasa Swanghor. Nah, itu kan nama itu sebagai persona branding, menciptakan persona branding kita. Mungkin di sini Bapak Ibu, apa sih yang disebut persona branding? Gini Bapak Ibu, persona branding itu bagaimana orang lain melihat kita. Seperti gini, kalau di ini kan Kak Angkasa udah langsung bisa nebak, oh iya, itu kalau ininya pakai kacamata, jilbabnya selalu pakai jilbab hitam, itu tuh udah menjadi personal branding itu seperti itu. Jadi kalau orang itu udah langsung siapa kita itu orang yang menilai. Bukan gini, saya tampil ingin dilihat orang, ingin orang menilai kita. Nah, kalau itu bukan personal branding, itu namanya pencitraan, Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau personal branding itu dari apa yang kita lakukan keseharian, dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita tampilkan, dari cara kita berbicara. Nah, itu akan menjadi personal branding kita. Bagaimana orang melihat kita. Kalau kita yang berusaha bagaimana saya bisa dilihat orang lain, itu namanya pencitraan, Bapak Ibu semuanya. Ya, nah itu adalah salah satu nama itu menjadi personal branding. Nah, terus selanjutnya yang harus dihindari itu terlalu jualan di sosmed. Itu harus juga dihindari ya Bapak Ibu semuanya. Harus dihindari terlalu jualan. Contohnya seperti ini.
Dengan kopi ini Rp10.000 Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 1 saset dan juga jadi langsung itu berjualan. Jangan itu disorban seperti itu karena orang itu gak akan sampai selesai udah langsung di-scroll. Orang tuh paling tidak mau dijualin. Udah tahu ini pasti jualan, udah langsung di-scroll. Jadi hindari itu terlalu berjualan di sosmed. Setiap posting video itu orang sudah langsung skip kalau sudah bisa membaca bahwa itu adalah jualan. Selanjutnya, ya hal yang salah satu dari 18 kesalahan yang harus dihindari saat kita menjalankan bisnis di online ini, tidak bangun hubungan, Bapak Ibu. Langsung to the point aja. Langsung tanya, bagaimana Pak? Gitu. Bagaimana Pak? Ini bagus Pak. Kapan mulainya? Nah, itu jangan seperti itu. Kita bangun dulu hubungan, kedekatan. Kita kenal dulu dengan calon mitra kita. Kita ajak dulu ngobrol. Nah, agar calon mitra kita itu, agar calon tim kita itu tidak merasa bahwa kita itu sedang cari uang. Bapak Ibu. Jadi jangan merasa, wah itu mah pasti nih, Kak Angkasa mau ngobrol, karena dia lagi butuh uang. Pasti udah kebaca tuh, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dibangun dulu hubungan, kedekatan, terus juga yang smile dah itunya ngobrolnya itu, baik obrol langsung ataupun dengan chatting. Jadi kalau di online itu betulnya dengan chattingnya ataupun dengan video yang kita tampilkan. Nah, terus juga ini Bapak Ibu, di online itu ada dengan foto profil. Tadi udah saya sampaikan ya sedikit tentang foto profil dan juga bio. Itu bio di profil di media sosial itu sangat perlu sekali, sangat penting sekali. Bio itu kan sering sekali ya di videonya Ibu Yulia itu gini. Silahkan klik link di bio. Nah, itu artinya bio itu menunjukkan siapa kita, menunjukkan apa tujuan kita di sosial media itu. Apa sih tujuan saya di TikTok ini? Nah, itulah di bio itu ditulis di bio itu. Itu perlu sekali adanya bio sehingga orang begitu melihat Angkasa Suanghor di bawahnya bionya itu membantu IRT mendapatkan finansial secara mandiri. Nah, itu salah satu contoh bio, Bapak Ibu semuanya. Jadi itu bio sangat penting. Atau Bapak Ibu bisa isi bio dengan web yang langsung diklik langsung ke WA. Siapa yang belum tahu ini cara ngisi web di di TikTok? https://wa.mi/162 langsung. Selanjutnya nomor telepon Bapak Ibu. Siapapun yang mengklik itu nanti akan langsung ke WA-nya. Nah, itu adalah web untuk di media sosial. Itu sangat penting sekali ya, bio itu. Yang ingin tahu bagaimana caranya mentautkan web, silakan nanti di kolom komentar. Profil dan bio sangat penting sekali. Profil itu foto profil itu sangat penting sekali untuk di media sosial. Baik. Selanjutnya adalah 10 hal terberat. Coba saya lihat dulu sudah jam berapa ini. Oh, jam 9 kurang, ternyata panjang. Ini tadi sebenarnya baru sampai di yang poin 14, masih ada 4 lagi. Terima kasih. Nanti untuk 10 halnya bisa minggu depan lagi, bisa nanti ini lagi ya, 10 hal yang bagaimana caranya kita menjadi super closer yang ini dan cara mengatasinya. Nah, itu ya. Ini baik, selanjutnya tadi baru nomor 14 ya, nomor 15 itu bio, nomor 16-nya itu kurang paham value produk dan juga bagaimana caranya produk itu kita tawarkan dengan cara yang elegan. Nah, Bapak Ibu mungkin hanya tahunya gini ya, value dari produk tersebut. Pada saat kita berbicara, kita bukan hanya bagaimana caranya mendapatkan cuan di sini, bukan hanya bicara seperti itu, tapi adalah
transformasi apa yang akan Bapak Ibu berikan kepada calon prospek? Apa yang mereka, perubahan apa yang akan mereka dapatkan pada saat mereka sudah bergabung atau sudah mengkonsumsi produknya. Nah, itu sangat penting sekali Bapak Ibu pahami. Transportasi, kok jadi transportasi? Transformasi, kecepatan. Biasa di TikTok cepat jadinya. Jadi transformasi apa yang Bapak Ibu bisa berikan kepada calon mitra kita, itu harus apa sekali, bukan hanya sekedar cuan aja, tapi perubahan apa yang akan calon mitra kita, calon tim kita dapatkan setelah bergabung atau setelah mengkonsumsi produknya. Nah, itu perlu Bapak Ibu kuasai sehingga bisa video ini di-share, nggak sempat nyatet. Saya tidak tahu direkam atau tidak ya itu. Nanti di ini lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan hanya fitur-fiturnya saja yang kita pelajari, tapi ya kita harus betul-betul memahami bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi solusi dari apa yang calon mitra kita butuhkan saat ini. Seperti itu. Selanjutnya, ya poin selanjutnya tinggal 2 poin lagi. Ini yang ke-18. Tidak mengatasi keberatan prospek yang tepat. Nah, itu kesalahannya. Kesalahan selanjutnya. Saat prospek bilang, nanti deh, gitu. Bapak Ibu langsung pasrah. Atau malah memaksa. Jangan nanti, sekarang aja. Kalau nanti harga udah naik lagi. Itu basi. Kalau ada kata-kata, besok harga naik lagi, prospek udah pada pinter, nggak bakalan mempan kalau digituin. Itu maksa kan kalau seperti itu, atau pasal ya sudah deh kalau memang nanti. Tapi bagaimana caranya kita berbicara dengan lembut? Kalau Bapak nunda hari ini, banyak peluang yang Bapak tinggalkan, yang Bapak lewatkan. Kalau Ibu menunda hari ini untuk bergabung, sementara Ibu lihat teman-teman Ibu yang lain sudah bisa mendapatkan penghasilan di sini, tapi Ibu masih menunda-nunda. Ini online banyak sekali, cepat sekali, percepatannya itu sangat luar biasa sekali. Ibu akan ketinggalan. Bukan yang maksa, harus hari ini, Pak, harus hari ini, besok harganya itu kopi akan naik. Itu masa-masa seperti itu. Jangan, itu harus dihindari ya Bapak Ibu semuanya. Yang maksud kapan nih, itu jangan maksa yang seperti itu. Atau yang selanjutnya, kesalahan yang harus dihindari itu adalah kurangnya empati. Bapak Ibu ini tidak merasakan prospek ini apa yang saat ini calon mitra kita ini rasakan, kurang empati. Mereka itu berceritakan berharap kita ada empati kepada mereka, tapi langsung Bapak Ibu malah ini solusinya ini Pak, kalau begini tuh harus begini. Akibatnya nih, chatnya itu merasa kaku. Kalau kita nggak merasakan kurang empati kepada calon mitra kita, pada saat kita chatnya itu tidak ada rasa empati sama sekali, akhirnya chat kita itu akan merasa kaku. Chattingan itu jadinya kaku, seperti robot jadinya. Udah tinggal nulis aja, tinggal diterusin aja, seperti itu. Tidak ada rasa empati sama sekali. Mengclosingkan orang itu yang tepat itu yang akhirnya tuh mereka malah membuat kita mudah. Kalau kita mengclosingkan orang yang kurang tepat karena dipaksa-paksa, akhirnya itu akan membuat kita repot, Bapak Ibu semuanya. Betul nggak? Pernah nggak ada yang merasakan, merasa repot sedikit-sedikit ini. Berbeda dengan kita mengclosingkan orang yang betul-betul orang itu sudah memang ada niatnya untuk bisnis, memang ada niatnya untuk kesehatan. Tapi kalau kita agak sedikit mengclosingkan orang yang kurang tepat, akan membuat kita sendiri menjadi repot, Bapak Ibu semuanya. Lebih baiknya Ibu bangun sistem, tim yang betul-betul niat untuk menjalankan bisnis ini, bukan hanya yang merepotkan. Karena kalau orang yang tepat, karena mungkin ada gini, mereka bergabung, mereka join karena mereka nggak enak. Kita tanya terus, kapan mau bergabungnya, kapan nih mau mulai.
kapan ini mau diisi formulirnya, akhirnya mereka nggak enak, akhirnya daftar sudah kita daftarkan, akhirnya dia tidak bergerak juga. Kan akhirnya kita sendiri yang akan repot, kita tanya lagi apa ya kendalanya, kenapa ya tidak bergerak juga. Nah, seperti itu adalah 18 kesalahan yang harus kita hindari saat kita closing lewat chat, Bapak Ibu semuanya. Sudah sampai 18. Sudah jam 10. Selanjutnya sih masih ada. Ini materinya masih banyak tuh. Masih ada berapa lembar materinya, Bapak Ibu semuanya. Dan materi ini kebanyakan itu dari yang saya alami, seperti penolakan, seperti saya di prospek balik, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi saya menyampaikannya pun kan karena itu yang banyak saya alami, lebih enak untuk saya. Ya, ini masih ada beberapa materi, mungkin bisa dilanjut minggu depan lagi mungkin ya. Bagaimana Kak Penti, ini sudah jam 9 kurang untuk tanya jawab atau bagaimana Kak? Iya, makasih Kak Angkasa. Baik, Bapak Ibu, tadi kita udah dengerin materi yang disampaikan oleh Kak Angkasa. Untuk Bapak Ibu mungkin saat ini kita akan buka sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan yang kira-kira terjadi di lapangan saat Bapak Ibu sedang prospek ke calon mitranya. Silahkan, kalau umpamanya ada yang mau bertanya bisa diketik di kolom komentar. Ayo, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan ya. Iya, Kak Angkasa masih di mute, Kak Angkasa. Iya. Nah, sambil menunggu ini ya, sambil nunggu yang bertanya ya, Jadi ini Bapak Ibu, kita ini sudah berada di tim yang tepat, timnya Ibu Yulia. Karena apa? Di sini diajarkan, ada Zoom yang memang mengajarkan bagaimana caranya membuat video, bagaimana caranya kita bisa berbicara, bisa lancar berbicara. Nah, mereka nolak karena MLM, walaupun saya sudah jelaskan. Apa Kak? Coba pertanyaan sebentar saya. Mereka nolak karena MLM, walaupun saya udah jelaskan perbedaan antara MLM Swanghor dengan MLM lain. Nah, Kak, kalau masih ada penolakan, kita sudah sampaikan hal-hal yang realistis, yang real, bukan yang dibuat-buat. Tapi masih juga ada penolakan. Next, penduduk Indonesia ini 280 juta. Ditolak satu orang, masih banyak yang lainnya. Jadi yang seperti itu tinggalkan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan gini, Bapak Ibu ya? Bisnis online ini, database adalah aset kita. Database. Data nomor telepon yang di handphone itu teman SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, itu semua itu adalah semua calon prospek kita. Data yang ada di handphone. Tapi itu akan sampai pada habis. Bagaimana caranya kita mendapatkan database yang tidak pernah habis? Database yang tidak pernah habis itu kita dapatkan dari sosial media. Itulah kenapa Ibu Yulia itu selalu buat konten. Nah, itulah calon-calon database yang akan kita. Setiap kali kita posting video ada yang bertanya, itu langsung kita jawab, langsung kita DM, minta nomor teleponnya, itulah calon database kita. Dan itu tidak akan pernah habis, media sosial itu. Saya punya banyak di bahasa tapi sebentar. Saya punya member banyak di bawah. Silakan Bapak Ibu disampaikan aja kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan, bisa lewat chat atau raise hand ya.
Oke, ini dari Bu Neni ya. Saya punya member banyak di bawah saya, tapi mereka belum pada aktif. Gimana cara membangkitkan agar mitra saya bisa aktif? Nah, Ya, silakan Kak Angkasa. baik Ibu Nunik ya, Ibu Nung. Nah, baik Ibu. Nah, disitulah kita perlunya komunikasi, pendekatan. Itu yang tadi salah satu yang tadi saya sampaikan, itu perlunya kita komunikasi, itu pendekatan. Dan juga itu kita sebagai leader harus memberikan contoh yang seperti apa. Contoh yang paling mudah itu adalah melalui media sosial. Paling mudah diikuti, diduplikasi oleh tim kita itu adalah media sosial. Kalau kita sendiri nggak pernah posting video, atau posting videonya hari Senin depan baru posting lagi, lakukan saja apa yang kita lakukan, itu akan menjadi duplikasi untuk tim kita. Setiap hari menyapa, terus ya komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan tim kita, dan terutama itu adalah ya tadi, apa yang kita lakukan di media sosial itu yang paling mudah diduplikasi oleh tim kita. Tidak perlu yang atau bagaimana, tidak perlu seperti itu. Kita lakukan saja tindakan, kita bertindak, jangan sampai yang gini, ya leader saya aja udah nggak pernah bikin video, atau bikin video 1 kali 3 minggu udah nggak bikin lagi. Nah, karena ya media sosial, bisnis online itu adalah nomor 1, itu media sosial, nomor 1 untuk di media sosial, dan itu yang paling mudah sekali diduplikasi oleh tim kita. Seperti itu. Jadi Ibu Nung, lakukan saja membuat video, membuat video, posting video, baik itu di TikTok, di Facebook, di IG. Nah, nanti akan hasilnya, apa yang menjadi hasil kita, tim kita itu akan melihat hasilnya, dan itu yang paling mudah diduplikasi. Kalau kita juga tidak mencerminkan hal yang seperti itu, melakukan hal yang seperti itu, bagaimana tim kita juga bisa mengikuti. Nah, itu sih yang pertama, itu bagaimana kita lakukan apa yang bisa diduplikasi oleh tim kita. Seperti itu ya Bu ya. Oke, gimana Bu Neni? Terjawab ya? Oke, baik. Selanjutnya ini dari Xiaomi 23 sekian. Ada yang mau gabung tapi nggak bisa ikut Zoom. Gimana tuh menyikapinya? Nah, ya kembali lagi ya, itu nomor intinya di sini semuanya itu adalah komunikasi. Kalau tidak bisa ikut Zoom ya, kita sebagai leader, hasil daripada Zoom itu lakukan telekonferensi, we call, banyak jalan. Selama kita sebagai leader itu juga jangan hanya kok dia nggak bisa ikut Zoom sih, apa yang kita dapatkan pada saat Zoom tapi tim kita itu tidak ikut Zoom, kita sampaikan kembali melalui telekonferensi, conference call. Itu bisa seperti itu, kita sampaikan lagi. Kalau itu juga tetap tidak mau, bagaimana itu bisa dia berjalan? Misalnya telekonferensi juga tidak mau, Zoom juga tidak mau, dari mana dia dapatkan informasi, dari mana itu energinya yang dia dapatkan? Itu sudah dipastikan. Kalau Zoom aja tidak mau, telekonferensi tidak mau, terus juga bikin video tidak mau, sudah dipastikan bisnisnya akan jalan di tempat. Karena nyawanya karena kekuatan daripada bisnis online itu adalah membuat video, posting video, itu kekuatan utamanya bisnis online itu. Bagaimana orang itu melihat saya. Kalau kita tidak tampil di media sosial, kita tampil di media sosial dengan apa? Satu niche, bisnis Swanghor, kita tampilkan bisnis Swanghor. Jangan kita berbisnis Swanghor yang ditampilkan itu misalnya yang di luar bisnis Swanghor. Kalau kita sudah komitmen menjalankan bisnis Swanghor, itu usahakan dengan postingan satu niche, satu materi. Bisnis Swanghor ya bisnis Swanghor semuanya gitu. Seperti itu ya Bu. Jadi kalau tidak bisa ikut Zoom, lakukan telekonferensi. Apa yang kita dapatkan daripada Zoom, kita sampaikan di telekonferensi. Kalau tetap tidak mau saja, tinggalkan. Masih banyak yang lainnya. Ingat ya, 280 juta penduduk Indonesia. Patah 1, tumbuh 1000. Oke, terjawab ya.
Nah, selanjutnya ini dari Bu Nung apa Bu Nuni nih? Poin penting apa yang harus diutarakan melalui online dengan orang yang baru kenal? Karena kadang cuma dibaca doang, gak direspon. Tuh, kira-kira gimana tuh Kak Angkasa? Itu tadi yang seperti tadi ya. Saya juga mengalami hal yang seperti itu, Bu. Tidak direspon gitu kan. Sebenarnya poinnya itu kita ngobrol dulu, jangan dulu sampaikan bisnisnya. Kita ngobrol dulu dengan pendekatan. Kita tanyakan dulu, mungkin ada hal-hal yang belum dia realisasikan, ada mimpi-mimpi yang belum dia inginkan. Atau kita tanya, Ibu udah pernah berangkat umroh enggak? Ibu ingin nggak berangkat umroh bersama putra-putri ibu atau dengan orang tuanya? Atau ada nggak keinginan orang tuanya yang belum ibu luluskan? Nah, kita ngobrol terus, ini loh Bu, saya sudah menjalankan bisnis ini, alhamdulillah saya udah bisa berangkat umroh misalnya ya seperti itu. Kalau yang belum misalnya, alhamdulillah dengan ini. Kalau saya kan begini, alhamdulillah bulan pertama saya ikut Suanghor, saya bisa membayar listrik. Nah itu kan sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, saya bisa membayar listrik ke rumah saya tuh, alhamdulillah saya sampai guling-guling rasanya begitu melihat angka 553.000 bulan pertama Bapak Ibu. Nah, jadi kita gali dulu apa-apa yang orang tersebut sekiranya belum terwujud. Karena satu, pertama itu adalah pada saat impian kita belum terwujud, itu biasanya yang membuat kita lebih semangat. Seperti juga Bapak Ibu yang di sini. Kalau Bapak Ibu masuk Suanghor tadi tapi tidak punya impian, sudah dipastikan akan jalan di tempat. Tapi kalau Bapak Ibu punya impian itulah yang akan mendorong Bapak Ibu untuk terus bergerak. Oh, impian saya mau suatu hari nanti saya mau berangkat umroh dengan putra saya. Akhirnya kan saya langsung menggebu-gebu. Gitu. Jadi pertama sekali sebelum menjalankan bisnis Suanghor ini adalah Bapak Ibu harus punya impian dulu. Karena itu adalah impian itu yang mendorong kita Bapak Ibu semuanya. Dan itu juga salah satu cara kita tanya impian kita, teman kita, apakah ada impian yang belum terwujud. Dan di Suanghor ini insya Allah akan terwujud selama kita mau bergerak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Gimana? Udah terjawab ya, Ibu? Ini selanjutnya ada dari Kak Melia. Di mana nih? Kak Melia ya. Bagaimana caranya meyakinkan calon mitra ketika kita belum ada bukti keberhasilan dari diri kita sendiri? Nah, ini memang yang sering ditanyakan nih kadang-kadang ya. Sering ditanyakan dan banyak yang mengalami. Ya, beberapa yang mungkin yang mengalami seperti ini. Kalau ada calon mitra yang bertanya, Ibu sendiri sudah punya penghasilan berapa? Nah, ibunya jawabnya, memang untuk saat ini saya belum punya penghasilan yang sebesar dengan ibu-ibu yang sudah senior. Terima kasih Ibu Yulia. Kerennya karena ibu mentornya lebih keren. Nah, saat ini betul saya belum menerima hasil seperti yang ibu-ibu senior seperti Pak Bima, seperti Ibu Yulia, tapi saya yakin saya akan menerima hasil seperti beliau. Jadi keyakinan kita jangan gini, ya betul sih saya juga belum malam ini saya juga belum menerima hasil, tapi kita juga gampang, apakah saya bisa ya seperti itu. Jadi kita sendiri harus bisa meyakinkan, memang betul Ibu untuk saat ini, Bapak untuk saat ini saya belum menerima hasil, saya baru menerima hasil sedikit atau belum menerima hasil yang baru, mungkin ada yang baru 2 minggu atau 1 bulan misalnya belum menerima hasil, belum sebanyak dengan Ibu Yulia, belum sebanyak Ibu Pita, tapi saya yakin saya berjalan ini sudah di perahu yang tepat. Saya akan sampai seperti Ibu Yulia selama saya mau bergerak. Begitupun dengan Ibu.
Seperti itu. Jangan gini, enggak, saya udah dapat ini. Padahal bohong. Itu akan ketahuan Bapak Ibu kalau kita bicara berbohong atau kita merasa kurang yakin dari apa yang kita sampaikan, itu akan terasa walaupun itu melalui chatting, energinya akan sampai kepada yang dibawa chatting kita itu. Gitu ya. Sebentar mohon izin Kak. Saya bacakan yang Ibu Yulia ini ya, mohon izin dulu. 4 kunci langkah prospecting. Nah, ini ada tambahan dari Ibu Mentor. Terima kasih Bu Mentor. Yang pertama itu adalah cairkan kebetulan, bangun kedekatan. Nah, artinya jadi kembali lagi ya, kita harus bangun kedekatan. Bangun kedekatan itu bagaimana sih caranya orang itu nyaman? Oh, cairkan kebekuan. Cairkan kebekuan katanya, bukan inilah. Bukan kebetulan. Nah, betul, cairkan kebekuan dengan apa? Cairkan kebekuan itu dengan cara kita komunikasinya tuh yang enak. Jangan komunikasi juga misal kalau berbicara langsung ya, tetap kita senyum. Senyum itu bisa membuat adem Bapak Ibu semuanya. Adem. Atau sebelum chatting, coba Bapak Ibu ini satu ya. Sebelum kita mulai chatting, Bapak Ibu tersenyum dulu 227. Senyum 227. 2 cm tarik ke kiri, 2 cm tarik ke kanan, tahan 7 detik. Itu akan menghadirkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Pada saat kita sudah bahagia, chatting kita itu beda energinya, itu ruhnya itu ruh bahagia Bapak Ibu semuanya. Nih, senyum 227 seperti ini ya. 2 cm tarik ke kiri, 2 cm tarik ke kanan, dan tahan 7 detik. Nah, itu langsung dari ujung rambut sampai ke kaki itu mengeluarkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Pada saat kita sudah bahagia, Bapak Ibu, pada saat senyum, ada nggak yang lagi sedih senyum? Ada nggak yang lagi marah senyum? Nggak ada. Pasti pada saat senyum itu bahagia. Kalau sudah bahagia, kita akan bicara apa saja tuh rasanya gitu, senang aja. Dan itu akan dirasakan oleh calon mitra kita. Berbeda kalau kitanya ngejawabnya juga dalam keadaan agak kesel. Ini apa sih nanya-nanya terus misalnya. Itu beda. Betul. Bapak Ibu, energi kita akan dirasakan oleh calon mitra kita, oleh calon prospek kita. Seperti itu. Baik, lanjut Kak Penti. Oke, ini ada dari Dokter Tupon nih. Kak Angkasa, kalau kita sudah melakukan kesalahan yang 18 tadi, apakah kita bisa membetulkan kesalahan itu yang kemarin terhadap orang yang sama? Sangat bisa sekali Pak, Bu. Sangat bisa sekali. Dari apa yang tadi saya sampaikan, oh iya poin ini, poin ini tadi Kak Angkasa bilang seperti ini. Nah, tentunya kan kita berubah. Langkah yang sudah jelas ini langkah kanan ini salah. Kaki saya sampai begini. Langkah kanan ini sudah jelas. Apakah kita akan tetap melangkah di yang salah itu, Bu? Udah pasti kan kita. Oh ya ini salahnya. Kita rubah, kita ganti. Nggak mungkin kita melangkah dengan kaki tangan dengan kaki yang kanan terus. Kita pasti ada yang kirinya. Kita ganti dengan yang kirinya. Itulah bagaimana kita harus merubah. Kalau kita sudah tahu itu salah, tapi juga tidak mau berubah, pasti kita akan jalan di tempat, Bapak Ibu. Perubahan itu pertama datang dari diri kita sendiri, lalu setelah kita berubah, tim kita akan mengikuti perubahan kita, karena semuanya adalah duplikasi, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita juga seperti itu, tim kita akan mengikuti hal yang seperti itu. Jadi jawabannya itu sangat bisa sekali. Mulailah berubah dari diri kita, nanti tim pun akan mengikuti kita. Ya. Iya. Selanjutnya. Gimana Dokter Tupon? Terjawab ya. Oke, ini selanjutnya nih. Dari 10 miliar. Amin. Tanya Bu, andai kata saya sudah tercapai 100 juta per bulan, amin. Terus duitnya buat apa ya menurut Bu Angkasa? Buat apa ya? 100 juta kan bisa Pak, bisa untuk ini, untuk membantu bangun rumah ibadah, untuk ke panti asuhan. Kalau Bapak bingung bagaimana cara menyalurkannya, Bapak bisa saya bantu untuk menyalurkannya Pak.
ke panti asuhan, ke rumah ibadah gitu. Terus juga bisa juga membawa saudara, keluarga, mertua, istri untuk ke umroh, pergi ibadah. Pokoknya kalau kita punya uang apapun bisa kita. Jangan kalau kita tidak punya uang cuman begini aja orang-orang berangkat umroh, kita cuman kapan ya kita umroh. Tapi kitanya tidak ada tindakan apa-apa. Kitanya hanya diam saja melihat orang pengen kemana-mana pengen. Tapi dari kitanya tidak ada tindakan apa-apa, tidak ada gerakan apa-apa. Hanya mau. Kalau ditanya mau nggak sukses, mau. Tapi sebesar apa kemauannya itu? Sebesar apa kemauan itu sehingga membuat kita itu mau untuk bergerak? Seperti itu ya. Jadi Pak siapa tadi, Pak Kosim ya yang bertanya itu. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita mendapatkan 100 juta sebulan. Amin. Ya itu aja jawabannya. Amin. Berarti kalau buat bantu downline bisa nggak ya biar dapat bonus juga? Bebas Pak, bisa aja. Bisa banget ya. Bisa banget. Oke. Ada Gimana, pertanyaan? masih ada yang mau bertanya lagi? Sesi tanya jawab kita. Mungkin ada tambahan dari Ibu mentor kita. Oh, ini ada lagi yang bertanya. Bisa betulkan apa ini? Dengan cara Dari Yulia yang di atas. bisa betulkan dengan cara kembali ke 4 langkah. Ya, betul. Ya, baik, masih ada pertanyaan lagi kah? Dari Bapak Ibu semua? Barangkali mungkin ada tambahan mungkin dari Ibu mentor kita, Mbak Yulia. Sebentar Kak, ini Gimana, dari Ibu? dari Gista ya. Bisa betulkan dengan cara kembali ke Oke. 4 langkah. Oh, iya. Saya sudah bicara, ternyata belum saya buka mic-nya. Wow, seru sekali ya. Terima kasih Kak Fenty, terima kasih Kak Angkasa. Ini adalah wanita-wanita yang berproses hebat, yang latar belakangnya bukan seorang pembisnis ya, tapi melihat sebuah peluang dan pengen menjadi manfaat buat orang lain. Luar biasa ya Kak Angkasa yang tadinya bilangnya itu apa tadi bilangnya ya? Nggak pede apa gimana? Gitu. Kenapa Kak? Saya MC aja Bu, gitu. Ya, kadang apakah saya pantas Bu? Ya orangnya belum begitu percaya diri, tapi sekarang percaya diri pakai banget. Keren ya, karena memang mau berproses. Kalau saya bilang, kalau saya sudah menunjuk berarti saya sudah percaya bahwa mampu. Ternyata keren ya. Boleh ketik 999 untuk Kak Fenty Nur, artis kita yang punya lagu Lain Bumbu, dan juga Kak Angkasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga ya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, dan 99 ini saya ketik juga untuk Bapak Ibu semua. Di sini saya melihat ya, saya hari ini ada beberapa memasukkan mitra baru, dan saya tidak menawarkan, dan saya tidak cari orang, tapi saya dicari-cari orang. Seperti Kak Angkasa yang mencari saya, betul Kak Angkasa? Betul Bu. Seperti Pak Nanang juga. Ya, di sini juga ada Pak Nanang, ya beliau seorang dosen, dan hari ini Pak Nanang langsung menginformasikan kepada Ibu dosen, Pak dosen yang lainnya. Ya, saya tidak mencari. Bagaimana kita dicari orang di sebuah bisnis konvensional pun mereka melakukan yang namanya promosi. Maka ketika promosi itu berlaku, kitalah yang cari Indomie, kitalah yang cari susu, kitalah yang cari Aqua, kitalah yang cari rokok, kitalah yang cari produk itu. Ya, kenapa promosi? Promosi adalah salah satu strategi untuk menjangkau banyak orang, mengenalkan suatu produk, ya, suatu peluang bisnis. Nah, itu saya lakukan, dan tugas kita di sini adalah promosi. Setelah promosi juga ada pelatihan seperti malam hari ini yang grup dari tim saya adakan. Terima kasih untuk bekerja sama ya tim player semuanya. Nah, karena di sini ada orang baru, ya saya akan perkuat dulu.
Kak Angkasa dan Kak Fenty, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu harus kerjain bisnis Swanghor? Pertama, saya memilih bisnis itu bukan semata-mata itu karena uangnya besar. Bukan semata-mata karena joinnya gratis atau produknya murah. Kalau tidak berkualitas, tidak bisa diduplikasi oleh banyak orang, lalu tidak ada support system, saya juga tidak mau. Ya. Maka standar saya adalah bisnis internasional. Swanghor 39 tahun, sudah lebih dari 5 negara. Ada berapa negara, Kak Angkasa? 6. Swanghor sudah masuk ke 7 negara, Bu? Iya, sudah 7 negara. Ya, dan sudah 39 tahun, hampir 40 tahun di dunia, 20 tahun di Indonesia. Baru 2 tahun ini ada yang mengembangkan di bisnis jaringan, tapi sebelumnya adalah para sinse dan para dokter. Di sini terlihat tidak? Saya pegang buku hijau Ganoderma. Kelihatan nggak, Kak Angkasa? Nggak kelihatan. Sebentar. Nah, udah kelihatan. Sebentar ya. Hilang lagi. Ya, sebentar. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, ini. Oke. Ini bisa dibeli di toko online. Ketika baca ini, para sinse dan para dokter profesor yang menggunakan produk Ganoderma ini. Dari mulai odol yang Rp60.000, bukan hanya untuk sikat gigi, tapi bisa untuk masalah kulit, masalah mulut, sariawan saya sembuh, gusi berdarah tidak pernah lagi, lalu karang gigi tidak ada, yang harusnya saya biasanya setahun sekali pasti ke dokter gigi. Lalu daging saya tumbuh di sini juga nggak perlu operasi, hilang hanya dalam waktu 20 hari. Banyak sekali testimoni dari odol si mungil yang 60.000 itu bisa untuk masalah kulit, gatal, herpes, flek hitam, jerawatan, dan lain-lain. Itu manfaat odol. Rp60.000, tapi jutaan manfaat. Lalu kopi. Saya tidak ngopi karena saya punya asam lambung yang sudah tembus ke belakang. Riwayat saya Sri Yulianti itu selalu pasti asam lambung. Dan 1 tahun sekali pasti kena penyakit tipes. Tapi alhamdulillah semenjak mengenal herbal, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, tidak pernah ke rumah sakit lagi dan tidak pernah minum obat kimia lagi. Kopi, 80% orang ngopi. Ya, aman untuk lambung. Kenapa? Karena kandungan kopi hanya 100 mg. Ya, kandungan kopi teman-teman tadi sudah di-share ya, walaupun baru sudah di-share, ini aman banget. Dan ternyata membantu pemulihan organ. Ya, ada yang asam lambung, saya sendiri saraf kejepitnya juga mulai sangat berkurang sekali, sangat banget. 99,9%. Ada yang diabetesnya mulai turun, kadar gulanya, tensinya, dan lain-lain. Dari main kopi dan odol, ya saya sharingkan ya di 2 minggu pertama, karena kondisi saya lagi berduka, ya supaya saya tidak larut dalam kesedihan saya chat, gimana caranya, Assalamualaikum, bangun kedekatan seperti tadi, ya. Langkah 4 prospecting pertama adalah cairkan kebekuan. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu, apa kabar? Ya kan, tunggu dulu balasannya. Setelah dibalas, ya, Waalaikumsalam, kabar baik, katanya. Ibu, masih ingat saya Yulia. Dulu, Ibu pengen bisnis dengan saya, tapi Ibu nggak punya modal. Masih pengen bisnis, Bu? Saya diem dulu. Oh iya Mbak, saya pengen bisnis tapi nggak punya modal. Nah, kebetulan Bu, kalau Ibu masih mau pengen bisnis, kan saya udah tanya tuh, dia mau pengen bisnis kan. Kalau Ibu masih mau pengen bisnis, ya kebetulan ini modal 245.000, karena saya tahu dia orang Surabaya. Ibu sudah dapat 1 kopi
untuk menjaga kesehatan, rasanya nikmat dan manfaat. Lalu odol menjaga kesehatan mulut dan menjaga juga untuk kesehatan kulit. Kalau 245 saya punya Mbak Yuli, saya mau. Baik Ibu, kalau mau saya akan kirim manfaat odol, manfaat kopi, lalu formulir saya akan daftarkan supaya Ibu langsung punya toko online-nya. Langsung closing. Sehari saya bisa 10 orang closing dan masing-masing belanja kopi dan odol. Di 2 minggu pertama ada 30 orang. Ya, itu kenapa di bulan Juli saat saya join itu pertengahan ya, lalu bulan Agustusnya saya dapat 6 juta, akun anak saya 700, hampir 7 juta. Kerja 2 minggu, dalam kondisi belum 40 hari almarhum putra saya meninggal. Bukan cari duit, tapi menghilangkan duka supaya tidak fokus. Ya. Lalu di bulan Agustus setelah saya 40 hari, saya mulai membangun branding saya. Mulai di status WA, sudah tidak japri lagi. Saya mulai share video di status WA. Sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. 2 bisnis, 1 produk. Lalu saya konsisten bikin video TikTok sehari minimal sekali sampai 2 kali. Di bulan Agustus mulai banyak lagi orang yang cari saya. Jadi saya nggak pernah nawarin, tapi oranglah yang cari peluang. Karena apa? Mindset saya memberikan peluang usaha toko online gratis. Bisnis ini terlalu mudah, tergantung mindset kita, tergantung pikiran kita. Kalau teman-teman menawarkan kepada teman terdekat, menawarkan langsung presentasi, pasti ditolak. Dia akan minta bukti. Orang terdekat itu cenderung menolak kita, Bapak Ibu. Betul apa betul? Coba chat di kolom komentar, coba. Ya, orang terdekat kita itu cenderung akan menolak kita. Itu kenapa saya tidak pernah nawarin tetangga, nawarin teman SMP, teman SMA, teman guru senam, tidak ada yang saya tawarin. Ya. Kalau ada pertanyaan, saya lihat buktimu dulu, itu penolakan halus. Terbukti apa? Saya sudah punya bukti, tuh yang di belakang itu, Kak Fenty kelihatan nggak? Background rumah saya itu yang di Magelang, itu hasil bisnis network marketing, saya bangun cash. Mobilnya saya beli cash. Tetap aja nggak ada, teman SMP, teman SMA, nggak ada, nanya aja nggak perlu saya pikirin. Saya membantu yang mau dibantu. Seperti Pak Nanang hari ini nginfoin saya, Mbak Yuli tolong jelasin, saya tertarik dengan VT Mbak Yuli. Ada Pak Nanang di sini ya, dan teman-temannya. Karena apa? Di sini potensi buat orang siapapun yang saat ini sedang bekerja aktif income. Pergi pagi, pulang petang, tanggal 15 gajian, tanggal 20 sudah ngap-ngapan kadang. Tidak punya waktu untuk diri sendiri kadang. Punyanya waktunya Minggu sama Sabtu. Dan kalau terus dijalankan, makin lama, makin menua, ya, kesehatan makin menurun, income juga akan makin menurun. Itu yang terjadi. Itu kenapa sponsor saya Pak Tio ada di sini. Coba diketik Pak Tio, boleh ketik saya gitu Pak Tio di kolom komentar. Ya, beliau seorang PNS juga. Selamat malam Pak Tio. Dengan gaji yang sudah 2 digit juga. Tapi Pak Tio sangat cerdas karena beliau pengen mendapatkan
pensiunan minimal 50 juta per bulan. Siapa yang mau mendapatkan pensiunan, residual income, passive income 50 juta per bulan, katakan saya. Jadi, tepat sekali di bisnis Swanghor. Modalnya gratis, sistemnya franchise-nya gratis, sistemnya sesuai digital, toko online, produknya produk-produk kesehatan, skincare, body care, home care. Jadi yang ngetik saya, ini ada malaikat diaminkan. Kalau yang nggak ngetik, yo maaf yo. Maaf ya kalau yang nggak ngetik ya. Ini skincare-nya. Kenapa saya suka berhasil teman-teman? Kalau ada hal pertanyaan positif, saya selalu bilang saya paling kenceng saya. Ya, Bapak Ibu sudah tepat di sini karena apa? Bapak Ibu nextnya akan banyak waktu, banyak uang, jalan-jalan, ya, dan punya residual income, bisa diwariskan beserta fasilitasnya. Contoh seorang diamond, saya sedikit lagi diamond. Insya Allah secepatnya 1 bulan 2 bulan ke depan saya diamond, katakan amin. Yang ngetik amin berarti teman-teman juga akan menjadi diamond. Coba yang mau jadi diamond katakan amin, Bu Juwarti, Kak Angkasa. Apa fasilitas diamond ini? Gampang di sini. Cukup punya 7 toko online, cukup punya 7 cabang toko online, ya. 7 toko online, ya, tanpa level, hanya dengan omset 13.000 poin atau 75 juta, rame-rame gotong royong akan mendapatkan income, ya, itu bisa 40, 50 juta, 60 juta, 70 juta, dan 100 juta. Dan kita punya mentor di dalam grup Angsa, ada Pak Bima, itu sudah diamond hanya dalam waktu 1 tahun, income-nya 125 juta. Apa yang didapat fasilitasnya? Mobil setiap 4 tahun sekali ganti, dibayar, ditransfer 210 juta. Traveling setahun 2 kali bersama pasangan, dikasih angpau ke luar negeri. Ketiga, dapat gaji ke-13. Bukan hanya PNS, di sini dapat gaji ke-13 buat seorang diamond, omset internasional. Keempat, bisa diwariskan beserta fasilitasnya. Nah, itu kenapa teman-teman, ya, teman-teman harus sabar, berfokus, berproses di Swanghor. Mainkan kopi dan odol itu mengantarkan saya bisa ke SPVM, 1 langkah lagi diamond. SPVM sesuai tabel income-nya itu apa? 24 juta ke atas. Income sehat itu. Dan ini autopilot. Saya nggak pernah opera-opera Kak Fenty, opera-opera Kak Angkasa, Kak minum kopinya, Kak sikat gigi pakai green tea, nggak pernah. Betul apa betul, Kak Fenty, Kak Angkasa? Betul. Nggak pernah. Ini autopilot Bapak Ibu, autopilot. Nah, lakukan promosi. Bagaimana kita dicari orang itu lebih elegan daripada kita menawarkan. Tapi kalau kita mau menawarkan, bukan menawarkan sih, lebih tepat apa? Sedekah informasi. Coba diketik di kolom komentar, bukan menawarkan tapi sedekah informasi. Caranya itu tadi, poinnya 4. Bangun trust dulu, ya, gali kebutuhan dia. Gali masalahnya, gali kebutuhannya, apakah dia masih mau menambah income, apakah dia mau sehat berpendapatan, apakah dia mau pengeluaran jadi pendapatan dengan cara ngopi dan sikat gigi. Kalau mau, baru sampaikan. Enggak aku aja begini aja jadi istri yang baik, yang saya, oh ya udah nggak apa-apa, nggak usah diceritain.
informasi kita itu terlalu berharga tinggi, teman-teman. Mau bisnis apa modal nol, ya Kak Angkasa dibayar jutaan rupiah. Kak Angkasa kemarin itu bisnisnya itu apa itu Kak, laundry ya Kak? Laundry. Saya suruh berhenti, beneran berhenti itu. Iya Bu, kan awalnya nggak berhenti Bu. Ibu kan bilang, udah Kang Kasa fokus aja di sini. Baik Bu, siap. Saya bilang begitu kan. Terus saya jalankan kebakaran Bu. Terus saya ke dalam hati, merasa bersalah. Kemarin sudah siap. Saya di belakang Ibu Yulia, saya jalankan kebakaran Bu. Itunya dari gasnya itu. Di depan saya bilang iya. Iya. Tapi hatinya tidak melakukan. Jadi Allah yang bergerak ya. Kenapa saya sebenarnya tidak ada hak saya memberhentikan Kak Angkasa untuk laundry. Itu karena saya cinta, saya sayang. Karena apa? Saya tahu itu capek. Setrika itu capek. Ya, karena saya tahu Kak Angkasa punya potensi yang bisa bisnis cerdas. Hemat tenaga, hemat biaya, hemat waktu. Makin cantik, duitnya banyak. Membuat orang lain duitnya banyak. Terbukti Kak Angkasa makin semeringah sekarang. Jadi Bapak Ibu, keberanian Kak Angkasa malah mendapatkan 3 kali lipat di usahanya laundry tadi. Tapi tidak semua orang berani mengambil keputusan. Sampai Tuhan. Sebentar ya. Nah, Ya, Kak Angkasa. nah, kita tunggu ya. Jadi Ibu ceritanya itu kebakaran. Iya. Itu kata saya, karena saya bohong ya. Kan Ibu Yulia gitu. Udah Kak Angkasa fokus gitu kan. Memang betul sih kalau ada laundry itu kan saya tidak bisa fokus kan. Saya pegang laundry gitu. Nah, ada yang bantuin juga di rumah cuma 1 orang. Saya bilang, baik Bu, siap. Begitu Ibu Yulia itu bilang gitu, baik Bu, siap. Tapi saya masih jalankan. Di pas hari ke-4 kalau tidak salah, kebakaran Kak. Kebakaran itu langsung api dari gasnya itu langsung ke tabung gasnya. Apinya langsung besar. Saya gini, tenang. Tapi saya buru-buru istighfar. Oh iya, saya udah bilang siap kemarin ke Ibu Yulia. Nah, sekarang ya sudah kebakaran ya. Sudah ada ya 2 bulan saya tidak jalankan laundry. Memang sih ya Bapak Ibu semua, kita memang kalau menjalankan bisnis tuh memang harus fokus satu. Ya, lanjut Mbak Yuli. Oke Bapak Ibu, waktunya tinggal 1 menit lagi. Saya hanya menyampaikan karena di training-training ini akan banyak materinya. Hari ini kebetulan tentang tantangan di lapangan saat teman-teman prospecting, tapi sudah cukup ilmunya tadi dari Kak Angkasa. Saya hanya menembalakan aja ibaratnya bahwa gali kebutuhannya, gali masalahnya, lalu berikan solusinya, lalu tekan hot buttonnya, tekan impiannya tadi ya Bapak Ibu ya. Itu saja dari saya, dan nanti Kak Fenty tolong diinfoin untuk program bulan puasa tetap ada Zoom pagi dan Zoom malam ya Kak Angkasa. Itu Kak Fenty Nur. Dari saya itu saja Bapak Ibu. Nanti kita lanjut ke ada training-training yang lain lagi. Pastikan bahwa Bapak Ibu kalau mau sukses harus mau belajar. Gak sekolah SD, gak sekolah SMP, gak sekolah SMA, gak bisa kuliah, gak bisa. Kuliah itu baru mau kerja ya harus kuliah dulu, harus sekolah dulu. Dari saya itu aja, semuanya berproses. Terima kasih dan sukses milik orang yang berani dan konsisten. Terima kasih, kembali ke Kak Fenty Nur dan Kak Angkasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Terima kasih Mbak Yulia. Ya, terima kasih untuk Ibu mentor kita yang sudah memberikan masukan-masukan yang luar biasa ya. Jadi untuk Bapak Ibu sebagai penutup, ingat ya bahwa kendala saat prospek itu bukan tanda kita harus berhenti loh, tapi tanda kita sedang bertumbuh. Ya kan? Setiap penolakan pasti ada proses menuju closing. Dan setiap tantangan adalah latihan menuju level berikutnya. Jadi tetap konsisten, tetap percaya diri, dan terus bergerak karena hasil selalu mengikuti usaha kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom malam ini.
Sampai jumpa di sesi berikutnya dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa satu lagi bahwa kita selama bulan puasa tetap ada Zoom spesial Ramadan yang insya Allah akan diadakan setiap hari jam 9:30 pagi. Ya, insya Allah kita setiap hari akan ada Zoom di pagi hari kurang lebih jam 9:30 pagi. Jadi untuk Bapak Ibu, walaupun kita